UMKM di Indonesia itu udah kayak anak kos ya, modal pas-pasan, tapi ya tetap bisa bertahan. Sementara pemerintah malah lagi punya ide besar bikin holding UMKM. Katanya sih buat nguatin UMKM, tapi ya kita harus tanya nih, ini beneran peluang cuan buat usaha atau cuman proyek makan anggaran yang nggak jelas arahnya? UMKM di Indonesia itu udah kayak anak kos ya, modal pas-pasan, tapi ya tetap bisa bertahan. Sementara pemerintah malah lagi punya ide besar bikin holding UMKM. Katanya sih buat nguatin UMKM, tapi ya kita harus tanya nih, ini beneran peluang cuan buat usaha atau cuman proyek makan anggaran yang nggak jelas arahnya? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, coba kalian bayangin gini, kamu punya warung kopi kecil di pinggir jalan, kamu udah capek jualan, bertahan dengan margin yang tipis. Lalu tiba-tiba pemerintah bilang, tenang kami bakal bantu, kita bikin holding UMKM supaya lebih kuat. Nah yang jadi pertanyaannya, apa holding ini beneran bakal ngebantu atau justru malah bikin makin ribet? Terus apa itu holding UMKM? Menurut informasi, holding UMKM ini konsepnya mirip kayak gabungan perusahaan raksasa di bawah satu atap. Tapi ini versi lightnya atau UMKM. Pemerintah pengen nyatuin berbagai lembaga pembiayaan kayak PNM, Penggadaian, dan BRI jadi satu kesatuan. Katanya sih biar akses permodalan UMKM itu lebih gampang. Tapi di sini yang jadi masalah, UMKM itu kan ibarat warung kaki lima. Sedangkan sistem holding itu lebih mirip kayak mall besar. Cocok nggak sih bro? Kalau kita lihat dari sudut pandang investasi, ini tentu bisa menjadi menarik ya. Kenapa? Karena kalau holding ini beneran aktif, perusahaan kayak BRI atau dengan kode saham BBRI ya bakal bisa kecipratan untung besar. UMKM ya makin kuat, bakal bikin kredit macet berkurang dan profit perbankan naik. Tapi di sini yang jadi masalah, apa iya bakal berjalan mulus? Karena kalau mekanismenya berbelit-belit, malah bisa jadi beban operasional. Duit rakyat yang dikucurin buat proyek ini bakal jadi pertanyaan. Beneran ngebantu atau cuman makan anggaran? Katanya sih ini ide orisinal Pak Menteri ya. Tapi kalau kita jeli, konsep kayak gini tuh udah pernah ada di negara lain. Contohnya China dengan Taobao Village-nya. Mereka sukses gede, masalahnya kalau kita bandingin sama Indonesia, apakah ekosistem ini siap? Sekarang, coba kita bandingkan konsep ini dengan negara lain, misalnya China yang memiliki konsep Taobao Village, di mana Alibaba bikin ekosistem digital untuk UMKM di desa-desa. Ini bukan sekedar bagi-bagi modal ya, tapi mereka kasih akses teknologi yang muktahir. Jadi, pedagang desa bisa jualan langsung ke pelanggan di seluruh China, bahkan dunia. Selain itu, China juga udah mempersiapkan pasarnya. E-commerce mereka itu berkembang pesat, jadi barang yang dijual pasti ada pembelinya. Dan hasilnya, boom, banyak desa yang jadi kaya raya gara-gara jualan online. Tapi kalau kita balik ke Indonesia, apakah kita punya infrastruktur seperti China? Sekarang coba biar lebih jelas kita list satu persatu. China, internetnya cepat dan murah, infrastruktur digital kuat, logistiknya super efisien, pasar globalnya udah siap. Sedangkan Indonesia, internet di daerah masih lemot. Banyak UMKM belum melek digital marketing, logistik mahal dan ribet, pasar global belum terbuka lebar. Nah, kalau kita cuma nyontek model China tanpa membenahi infrastruktur, hasilnya tentu bisa jauh beda. Jangan sampai holding UMKM ini cuma keren di kertas tapi nggak jalan di lapangan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah beneran siap membangun ekosistemnya atau ini cuma proyek ambisius yang setengah matang? Oke, sekarang kita coba breakdown sektor mana aja yang berpotensi terdampak kalau holding UMKM ini benar-benar berjalan. Pertama di sektor consumer goods, ada ECBP, Mayora, dan Unilever. Bayangin deh, kalau produk UMKM bisa masuk ke supermarket besar atau dijual secara masif, ICBP, Mayora, Unilever bisa dapat dorongan positif. Kemudian di sektor perbankan, ada BBRI, BMRI, dan BBNI. Holding ini pasti bakal berkaitan erat dengan pembiayaan UMKM. Kalau kredit usaha rakyat atau KUR meningkat, bank-bank besar kayak BBRI, BMRI, dan BBNI bisa panen bunga kredit. Kemudian di sektor logistik dan distribusi, ada Akra, Era, dan MAPI. Kalau UMKM berkembang dan supply chain mereka makin besar, tentu sektor logistik bisa ikut naik. Tapi, apakah ini menguntungkan semua UMKM? Nah, disinilah muncul pertanyaan besar yang harus kita pikirkan baik-baik. Apakah holding UMKM hanya akan menguntungkan perusahaan menengah dan besar?
Jangan-jangan yang bisa masuk ke ekosistem ini cuman UMKM yang udah setengah gede. Sementara UMKM yang kecil baru merintis tetap struggling karena kalah saing dengan akses modal dan teknologi juga jaringannya ya. Dan apakah dana yang dikucurkan benar-benar sampai ke UMKM yang membutuhkan? Pemerintah seringkali kasih stimulus ke UMKM, tapi dalam praktiknya banyak kasus modal nggak sampai ke pelaku usaha kecil. Apakah holding ini bakal transparan atau bakal jadi proyek pemerintah yang cuman bagus di pidato doang? Jadi jelas, dari sudut pandang investasi, holding UMKM ini bisa jadi peluang kalau eksekusinya benar. Beberapa sektor tentu bisa diuntungkan, tapi di sisi lain resiko implementasi yang buruk juga gede. Kalau holding ini cuma jadi proyek anggaran tanpa dampak nyata ke UMKM kecil, ya keuntungan justru hanya dinikmati oleh perusahaan menengah dan besar. Holding UMKM ini kedengarannya keren, tapi kalau nggak dipersiapkan dengan matang, bisa jadi jebakan yang malah menyulitkan UMKM itu sendiri. Jadi kita bahas 3 masalah utama yang harus diantisipasi sebelum ini dijalankan. Pertama, tentang masalah struktur dan transparansi. Coba kita tanya, gimana sistem keuangan holding ini? Apakah pengelolaan anggarannya transparan? Kalau kita lihat sejarah, banyak program bantuan UMKM yang akhirnya malah bocor atau malah jadi salah sasaran. Contohnya kasus BLBI dan bantuan UMKM fiktif. Nah, di sini tentu kita harus jadi waspada. Kalau transparansi dan akuntabilitas itu nggak jelas, ini bisa jadi proyek besar yang ujung-ujungnya lebih banyak menguntungkan oknum daripada pelaku UMKM asli. Apalagi kalau birokrasi tambah ruwet. Ya jelas malah makin nyusahin usaha kecil yang butuh akses cepat dan gampang. Terus, UMKM itu juga kan heterogen, jadi nggak bisa disamaratakan. Ada yang jualan nasi uduk di pinggir jalan, ada yang juga ekspor produk IT ke luar negeri. Kalau semua dimasukin ke satu holding, gimana cara ngelolanya? Nah, ini masalah besar. UMKM itu heterogen, nggak bisa disamaratakan. Kalau sistemnya cuma satu template untuk semua, bisa-bisa holding UMKM ini jadi proyek yang nggak efektif alias holding abal-abal. Solusinya harus ada klasterisasi yang jelas, supaya kebutuhan UMKM kecil dan menengah bisa diakomodasi dengan benar. Misalnya, UMKM digital butuh akses teknologi dan ekspor, sementara UMKM kuliner lebih butuh distribusi bahan baku yang murah. Kalau semua dicampur aduk, ya malah jadi tembak kacau. Kalau memang tujuannya bikin UMKM terkoneksi ke industri besar, di mana insentifnya? Apakah perusahaan besar benar-benar ngasih tempat untuk UMKM atau malah cuma dianggap sebagai beban? Di negara lain, koneksi antara UMKM dan perusahaan besar itu diatur dengan insentif yang jelas. Misalnya, kebijakan di mana perusahaan besar diwajibkan mengambil persentase tertentu dari UMKM sebagai supplier. Nah, di Indonesia belum ada aturan yang jelas tuh. Kalau sistemnya cuma sekedar diharapkan, tanpa ada regulasi yang mengikat, ya UMKM tetap aja bakal kalah saing sama pemain besar. Harusnya, kita bisa belajar dari negara-negara yang udah mengembangkan ekosistem UMKM seperti China atau Korea Selatan. Bandingin dong apa yang bikin mereka berhasil. Sekarang, coba kita tarik kesimpulan. Sebagai investor, bagaimana kita harus bersikap? Kalau holding UMKM ini berhasil, ini bisa jadi game changer buat ekonomi kita. UMKM yang selama ini kesulitan modal, distribusi, dan akses ke pasar tentu bisa naik kelas. Kita bisa lihat UMKM kecil tumbuh jadi raksasa bisnis baru, mirip kayak yang terjadi di China dengan Taobao Village-nya. Bayangin, kalau dalam 5-10 tahun ke depan, kita punya brand UMKM asli Indonesia yang bisa bersaing di pasar global, itu bakal jadi katalis besar untuk saham-saham di sektor consumer goods, perbankan, dan logistik. Tapi kalau ini gagal, bisa jadi proyek besar yang ujung-ujungnya mubazir, anggaran dikeluarkan tapi hasilnya minim. UMKM tetap struggling, birokrasi makin ribet, dan yang untung ya hanya segelintir perusahaan besar. Kita udah sering lihat lah kasus kayak gini di mana program yang niatnya baik malah nggak berjalan efektif di lapangan. Makanya kita nggak boleh langsung percaya hype, kita harus lihat dulu gimana eksekusinya di lapangan. Terus kalau kalian nanya saham mana yang bakalan naik, jawabannya semuanya ini masih teori ya, kita butuh bukti eksekusi nyata sebelum all in. Jadi buat para investor jangan langsung gaspol, sebaliknya kita harus pantau dulu perkembangan kebijakan ini di dalam setahun ke depan lah. Apakah ada transparansi dalam pengelolaan holding UMKM? Apakah dana benar-benar sampai ke UMKM kecil atau cuma segelintir pemain besar? Kalau dalam 1 tahun ke depan kita lihat perkembangan positif, baru kita bisa masuk lebih dalam ke saham-saham yang terdampak. Tapi kalau yang terjadi justru masalah dan implementasi yang kacau, ya lebih baik cari peluang lain lah. Oke, kita udah bahas panjang lebar dari potensi cuan, tantangan yang harus diantisipasi, sampai strategi investasi yang tepat untuk menghadapi holding UMKM ini.
Yang jadi pertanyaan besar masih tetap ada, apakah holding UMKM ini bakal jadi penyelamat UMKM atau cuman program asal jalan? Apakah ini peluang emas buat ekonomi Indonesia atau bakal jadi proyek yang ya cuman buat jadi bancakan aja, eksekusinya setengah matang? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng dan pastinya jangan lupa like biar algoritma YouTube makin sayang dan share ke teman-teman yang suka debat ekonomi. Subscribe juga biar nggak ketinggalan analisis ekonomi dan investasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.